Selamat malam pemirsa, program Maluku Antar Nusa edisi Minggu 18 Juni 2017 kembali hadir menjumpai Anda. Beragam topik berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak. Namun sebelumnya kita ikuti cuplikan berita utama. Banjir rendam 4 kecamatan di Pulau Buru. Cuaca buruk, nelayan di Bulat takut melaut. Ratusan hektar sawah di Waimitau terendam banjir. Pemirsa, demikian tadi cuplikan berita utama Maluku Antar Nusa untuk malam ini. Di samping sejumlah berita menarik lainnya hasil liputan tim redaksi kami, bersama saya Novita Jen Bonara. Berikut kita ikuti berita Maluku Antar Nusa selengkapnya. Banjir merendam ratusan rumah warga di desa 4 kecamatan di Kabupaten Buru. Banjir itu juga mengakibatkan 2 desa terisolir. Warga yang hendak beraktivitas terpaksa menggunakan perahu dan rakit. Empat kecamatan yang dilanda banjir di Kabupaten Buru adalah Namlea, Wayapo, Lologuba, dan Wailata. 3 hari lalu 4 kecamatan tersebut juga dilanda banjir yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Ketinggian air yang merendam rumah warga hampir mencapai 2 meter. Untuk beraktivitas warga terpaksa menggunakan perahu atau rakit. Warga enggan meninggalkan rumah mereka karena takut hewan ternaknya mati atau dicuri. Selain merendam ratusan rumah warga, banjir juga merendam ribuan hektar sawah di Kabupaten Buru. Masyarakat itu kan terganggu karena cuaca keadaan puasa ini, sapi kan kelapar semua, orang mencari rumput dan susah, dan lagi orang nggak punya jongson, nggak punya apa-apa kan, ketiting nggak punya kan, itu kan susah cari. Kepala BPBD Kabupaten Buru Hadi Sulkarnain mengatakan 2 desa di Kecamatan Wailata masih terisolir akibat tingginya air yang mencapai hampir 2 meter. BPBD telah melakukan koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk mengungsikan warganya. Namun minimnya infrastruktur dan peralatan mengakibatkan upaya itu belum dapat dilakukan maksimal. Namun demikian, Sulkarnain mengaku bantuan tanggap darurat telah disalurkan ke wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana. Itu melanda 4 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Namlea, Kecamatan Wayapu, Kecamatan Wailata, dan Kecamatan Lologuba. Nah, dampak yang terasa sangat berat ini pada posisi di Kecamatan Wailata. Salah satu dari dampak banjir juga terdapat di Dusun Air Mendidih, Kecamatan Wayapo. Hampir semua rumah warga direndam air akibat tingginya intensitas curah hujan di sana. Air dengan ketinggian mencapai 1 meter hingga Sabtu sore kemarin mulai perlahan surut. Bukan hanya rumah warga, hampir sejumlah perkantoran dan ratusan hektar sawah juga direndam air. Bupati Buru Ramli Masugi mengatakan pemerintah Kabupaten Buru telah menetapkan status darurat bencana di Kabupaten Buru. Sejumlah langkah darurat untuk penanganan telah disiapkan, diantaranya membangun tanggul yang jebol dan mengungsikan masyarakat dari wilayah bencana. Jadi upaya yang kita lakukan dalam rangka mengantisipasi tingginya curah hujan itu diantaranya menurunkan tim BPBD untuk ke lokasi mengantisipasi kejadian banjir dan longsor. Kemudian langkah-langkah preventif Pemda itu adalah membangun tanggul-tanggul sementara yang jebol maupun penanganan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya. BMKG memprediksi hujan dengan intensitas tinggi di Kabupaten Buru masih terjadi beberapa hari ke depan. Karenanya warga di wilayah rawan bencana diminta waspada. Dari Namlea, RN Stasi Jawa melaporkan. Memburuknya cuaca dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan para nelayan di Bula dan sekitarnya takut melaut. Hal itu berpengaruh terhadap pendapatan nelayan dan pasokan ikan segar di pasar Bula.
Aktivitas para nelayan di Kota Bula dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir tidak berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan buruknya kondisi cuaca di sana. Tingginya gelombang di perairan daerah itu serta angin yang kencang membuat para nelayan memilih mengurangi jadwal melaut karena khawatir keselamatan mereka saat melaut. Para nelayan di Dusun Tanjung Negeri Administratif Sesar, Kecamatan Bula misalnya, mereka harus mengamati kondisi cuaca secara baik sebelum melaut. Mereka mengakui kondisi ini turut berpengaruh pada pendapatan mereka sehari-hari. Ketua Koperasi Nelayan Mandiri Dusun Tanjung, Sarlan, mengatakan saat cuaca buruk hasil tangkapan mereka menurun. Menurutnya pada kondisi cuaca normal, setiap nelayan dapat memperoleh penghasilan lebih dari 1 juta rupiah dari hasil penjualan ikan sekali melaut. Namun saat cuaca buruk seperti ini, penghasilan mereka menurun hingga 700 ribu rupiah. Cuaca buruk kayak begini, waktu musim gelombang ya yang paling minim itu di bawah 700-an. Bersihnya untuk pemasukan yang satu orang simpang ya mungkin sekitar 4 atau 500, karena dari luar itu modalnya 300. Akibat kondisi itu pasokan ikan di pasar tradisional Bula juga berkurang. Sebagian warga Kota Bula memilih membeli ikan secara langsung dari nelayan di Dusun Tanjung. Ada pula warga yang terpaksa pulang dengan tangan kosong karena ikan yang hendak dibeli sudah habis. Dari Bula, Seram bagian timur, Mansur Boynau melaporkan. Curah hujan tinggi di Seram bagian barat mengakibatkan meluapnya air di beberapa sungai besar di sana. Di Desa Waimital, luapan sungai di sana mengakibatkan ratusan hektar sawah terendam air. Terjangan banjir di Sungai Waimital juga mengakibatkan jebolnya penahan air. Akibatnya air merendam ratusan hektar sawah di sana. Para petani setempat hanya pasrah melihat hasil kerja mereka terendam air. Ancaman gagal panen pun membayang di mata mereka. Meskipun banjir kerap terjadi di Waimital saat musim hujan, namun tidak ada perhatian pemerintah untuk mengantisipasinya. Padahal telah dilaporkan oleh masyarakat setempat bahwa terjadi kerusakan tanggul sepanjang lebih dari 300 meter. Para petani hanya berharap pemerintah segera memperbaiki kerusakan itu agar sawah-sawah mereka tidak kembali terendam banjir pada waktu mendatang. Anggota DPRD Seram bagian Barat, Eko Budiono, mendesak pemerintah Kabupaten Seram bagian Barat dan Balai Wilayah Sungai Maluku untuk segera melakukan upaya penanggulangan darurat di sana. Dengannya diharapkan masih ada sawah yang bisa diselamatkan dari rendaman air. Sudah 1 bulan yang lalu yang paling kuat ini, sudah 1 bulan yang lalu ini. Cuma sebelumnya kita sudah pernah melapor kejadian ini, cuma kurang cepat untuk penanganannya. Akhirnya jadinya begini ini. Untuk di sini. Berapa, Pak? 5 hektar untuk di sini, areal sini. Ini di sini tuh ada 4 titik, yang di sini ada kisaran sekitar kurang lebih 5 hektar, yang di bawah itu ada 7. Dari Waimital, Seram bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan. Sejumlah fasilitas di Pantai Gemumai Bula, Desa Sesar, Kabupaten Seram bagian timur rusak, hingga pemerintah daerah setempat belum memperbaikinya. Panorama pantai ini juga diperburuk dengan tumbangnya puluhan pohon akibat abrasi. Keindahan pantai Gumumai di Desa Sesar, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur terganggu dengan rusaknya sejumlah fasilitas di pantai ini. Sejumlah rumah yang dibangun sebagai tempat bersantai para wisatawan di pantai Gumumai telah rusak. Rerumputan pun menjajar di sekitar bangunan tersebut sehingga terkesan tidak terurus. Padahal bangunan tersebut merupakan sarana penunjang pengolahan wisata di Kabupaten Seram bagian timur, terutama di pantai Gumumai. Selain fasilitas yang rusak, saat ini puluhan pohon di pantai yang menjadi tempat wisata favorit Warak, Bula, dan sekitarnya itu tumbang akibat abrasi. Kondisi tersebut makin memperburuk pemandangan di pantai tersebut. Olehnya itu pemerintah diharapkan segera menata kembali pantai Gumumai sehingga semakin diminati para pencinta keindahan alam. Dengannya pendapatan daerah yang bersumber dari sektor pariwisata dapat meningkat. Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram bagian Timur, Jainal Fanat, mengatakan saat ini pihaknya sedang berupaya serius menata semua lokasi wisata di daerah ini.
Salah satu langkah yang saat ini dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di semua bidang yang mendukung upaya pengelolaan potensi wisata. Pihaknya juga berencana melakukan studi banding di sejumlah daerah yang telah sukses mengelola potensi wisata. Dengannya diharapkan berdampak positif bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Seram bagian timur. Dari Bula Seram bagian timur, Mansur Boinau melaporkan. Pemirsa, kini kita beralih ke berita selanjutnya. Masyarakat Maluku yang hendak mudik lebaran diminta berhati-hati dan tidak memaksa kehendak bila angkutan terutama kapal laut sudah penuh. Masyarakat juga diminta mematuhi aturan pelayaran bagi keselamatan mereka. Tinggal sepekan lagi umat Islam termasuk yang ada di Maluku akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah. Menjelang Idul Fitri, sebagian warga Muslim yang berdomisili di Kota Ambon akan mudik ke sejumlah daerah di Maluku maupun di luar Maluku. Bagi masyarakat yang hendak mudik lebaran, diingatkan untuk berhati-hati dan memenuhi aturan pelayaran yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Syed Sahuburua. Sahuburua juga minta agar masyarakat tidak memaksa kehendak untuk tetap diangkut apabila kapasitas angkutan sudah tidak memadai. Hal itu perlu dihindari agar tidak menimbulkan masalah saat arus mudik berlangsung. Pemerintah daerah, kata Sahuburua, akan terus melakukan pemantauan terkait arus mudik lebaran di Maluku yang diprediksi akan mengalami puncak pada H-3. Rida Raiman, Hamzah melaporkan. Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara sudah mulai dipadati penumpang yang akan mudik ke sejumlah daerah di Indonesia seperti Bau-Bau dan Surabaya. Mereka berasal dari sejumlah kabupaten kota di Maluku Utara. Ratusan penumpang menuju berbagai daerah di Indonesia sudah mulai memadati areal terminal penumpang di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Mereka berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara. Pemudik itu akan pergi ke sejumlah daerah seperti Bau-Bau, Surabaya, dan Jakarta. Para penumpang mudik lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah ini memilih beristirahat di Pelabuhan Ternate menunggu kapal yang akan mereka tumpangi. Pemudik mengaku memilih angkutan kapal laut karena cukup murah. Selain itu, mereka bisa leluasa dan menyinggahi pelabuhan-pelabuhan lainnya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari PT Pelni Cabang Ternate, terjadi lonjakan penumpang yang menggunakan sejumlah kapal Pelni. KM Dorolonda tujuan Ambon Bau-Bau dengan kapasitas 4.000 tempat tidur misalnya, tiketnya sebanyak hampir 1.900 lembar telah terjual habis. Otoritas Pelabuhan Ternate juga telah menyiapkan posko angkutan lebaran untuk pemudik yang membutuhkan bantuan. Dari Ternate, Maluku Utara, Rusti Samsi melaporkan. Pemirsa, aparat TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Seram bagian Barat siap mengamankan jalur mudik lebaran di sana. Untuk menjamin keselamatan transportasi, Dinas Perhubungan setempat melakukan pengecekan fisik dan administrasi kendaraan di setiap terminal. Rapat koordinasi pengamanan arus mudik lebaran 1438 Hijriah yang dipimpin Wakapolres Seram bagian Barat, Kompol Johan Pikauli, dibicarakan berbagai hal, diantaranya kesiapan berbagai instansi untuk mengamankan arus mudik. Kepala Dinas Perhubungan Seram bagian Barat, Jais Kaisupi, memaparkan sejumlah titik rawan kejahatan, diantaranya Terminal Piru,
Pelabuhan Waipiri dan Pelabuhan Pelita Jaya. Selain itu, Dinas Perhubungan akan melakukan pemeriksaan fisik dan administrasi kendaraan angkutan umum untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang mudik. Angkutan yang tidak layak akan dilarang untuk beroperasi. Sementara Dinas Kesehatan akan menyiapkan 2 orang petugas di setiap posko pengamanan dan 1 buah mobil ambulans di Kecamatan Waisala dan Taniwel. Satuan Polisi Pamong Praja Seram Bagian Barat akan menerjunkan 150 personil untuk membantu TNI dan Polri mengamankan mudik hingga arus balik Lebaran nanti. Total gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk mengamankan arus mudik dan arus balik di Seram Bagian Barat berjumlah 260 personil. Wakapolres Seram Bagian Barat Kompol Johan Pikauli mengatakan aparat keamanan akan disebar di sejumlah wilayah yang dianggap rawan, terutama di pelabuhan dan terminal angkutan umum. Diperkirakan puncak arus mudik Lebaran di Seram Bagian Barat akan terjadi pada H-5 nanti. Dari Piru, Wahid Hukul melaporkan. Memasuki H-7 Lebaran, arus mudik di Pelabuhan Yosudarso Ambon mulai terlihat. Sabtu siang, ratusan pemudik memadati ruang tunggu dan areal pelabuhan. 24 kapal disiapkan untuk mengangkut pemudik dari Pelabuhan Ambon. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik dari Pelabuhan Ambon, sejumlah perusahaan pelayaran penumpang umum telah menyiapkan 24 kapal. 7 kapal diantaranya akan melayani penumpang ke berbagai daerah di Indonesia. Sementara sisanya adalah kapal perintis yang melayani penumpang ke kabupaten kota di Maluku. Kepala PT Pelindo 4 Cabang Ambon Farid Padang mengatakan penumpang arus mudik tahun ini diprediksi mengalami peningkatan. PT Pelindo telah menyiapkan sarana untuk kenyamanan pemudik baik embarkasi maupun debarkasi. Untuk kapal Pelni tahun ini yang persiapan Lebaran sekitar 7 kapal Pelni yang mengangkut penumpang embarkasi-debarkasi. Posisinya keluar dari Maluku maupun di pulau-pulau sekitar Maluku. Untuk kapal perintis sendiri sekitar 17 kapal perintis yang dipersiapkan. Kemudian kami koordinasi dengan Pelni, koordinasi dengan KSOP. Untuk sekarang posisi kelancaran sampai H-1 yang rencananya tanggal 22 itu sudah betul-betul kami siapkan dengan matang. Dan ini pun juga kami menjaga sehingga disparitas harga yang terjadi di wilayah Maluku dengan banyak arus peti kemas yang datang di sini, tentunya bahan dasar pokok yang masuk ke wilayah Maluku semakin banyak, bisa menurunkan harga, daya beli masyarakat akan naik. Tentunya ini juga pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Maluku. Puncak arus mudik di Pelabuhan Yosudarso Ambon diprediksi terjadi pada Jumat hingga Sabtu pekan depan. Tiket Pelni dengan tujuan Makassar, Bau-Bau, dan Surabaya sudah habis terjual. Para penumpang mengaku telah membeli tiket seminggu sebelum keberangkatan. Mereka mengeluh karena sistem pemeriksaan tiket sangat ketat. Selain itu ada jalur khusus bagi perempuan dan anak. Karenanya penumpang perempuan dan anak juga harus berdesak-desakan untuk naik ke kapal. Panili Tait melaporkan. Pemirsa, rangkaian amalia Ramadan dalam bentuk kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan Lembaga Majelis Taklim dan Masyarakat dapat Anda simak dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1438 Hijriah berikut ini. Ibadah puasa yang dilaksanakan umat Islam di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban universal yang konkret untuk membina kebersamaan dan silaturahmi antar sesama. Dalam berpuasa, umat Islam dilatih kepekaan sosial maupun emosional. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan penuh berkah, karena di bulan ini segala amal baik umat Islam akan dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat dalam menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan bagi umat Islam dengan memperbanyak amalan akan membentuk karakter keislaman umat yang hakiki. Hal itu juga diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari yang dilakoni para pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima APKLI Kota Ambon.
Ketua APKLI Kota Ambon, Sultan Marsida, menguraikan masalah ini dalam buka puasa bersama APKLI Kota Ambon, jajaran pengamanan di kawasan Pasar Mardika dengan Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatita. Dalam buka puasa ini, Sultan Marsida mengharapkan agar pemerintah Kota Ambon senantiasa memfasilitasi pihaknya untuk mengembangkan usaha mereka. Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatita, menegaskan pihaknya akan senantiasa mendukung upaya peningkatan kapasitas, terutama terkait dengan pemberdayaan pedagang kaki lima yang tergabung dalam organisasi APKLI. Ibadah puasa yang dilakukan umat Islam di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban universal yang konkret sebagai pembina kebersamaan dan silaturahmi antar sesama. Ketua DPRD Kota Ambon, James Maatita, menyatakan ibadah puasa yang dilakukan umat Islam di bulan suci Ramadan merupakan kewajiban universal yang konkret sebagai pembina kebersamaan dan silaturahmi antar sesama. Sementara Ustadz Burhanuddin Tidore dalam tausiahnya mengatakan, dalam menunaikan ibadah puasa, umat Islam dilatih kepekaan baik sosial maupun emosi terhadap berbagai hal yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam buka puasa ini, keluarga besar APKLI Kota Ambon juga menyerahkan santunan kepada kaum duafa, baik para janda maupun anak yatim piatu. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Sebagai upaya menjalin silaturahmi dan ukhuwah di antara sesama di bulan suci Ramadan, alumni SMA Negeri 11 Ambon Angkatan 2006 menggelar buka puasa bersama berlangsung di Panti Asuhan Al-Ansor semalam. Dalam buka puasa itu mereka menyantuni anak yatim piatu berupa pemberian sembako. Alumni SMA Negeri 11 Ambon Angkatan 2006 dalam bulan suci Ramadan kali ini menggelar buka puasa bersama. Ketua Panitia Buka Puasa Bersama Milan Loelatu mengatakan, buka puasa yang dilaksanakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga menjalin silaturahim dan ukhuwah di antara sesama yang pernah menimba ilmu di alma mater SMA Negeri 11 Ambon. Dikatakan melalui buka puasa bersama mampu menumbuhkan kepedulian antar sesama para alumni maupun anak yatim piatu Panti Asuhan Al-Ansor Arbes. Loelatu berharap pemberian santunan dapat membantu meringankan beban anak-anak yatim piatu saat merayakan Lebaran nanti. Untuk memantau semua Panti Asuhan maupun Yayasan yang ada di Ambon, mengingat menyambut dalam bulan suci Ramadan ini, kita jalankan dengan tema silaturahmi dan berbagi. Insya Allah kegiatan kami ini bukan hanya bermanfaat di Yayasan Al-Ansor saja. Insya Allah ada waktu ke depan kita akan jalankan ke panti-panti asuhan yang ada. Dan tahun ini semoga menjadi tahun yang berkah. Insya Allah kegiatan ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi kita semua. Ketua Yayasan Al-Ansor Abu Imam Ghazali mengapresiasi kegiatan buka puasa yang digelar alumni angkatan 2006. Hal itu dapat menjalin silaturahim dengan penghuni Panti Asuhan Al-Ansor Arbes. Ghazali mengatakan 180 anak yatim piatu yang dibina di Yayasan Al-Ansor harus mendapat perhatian sesama. Karenanya melalui pemberian santunan dapat membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Ghazali berharap melalui pemberian santunan dapat menambah pahala serta meringankan beban bagi mereka yang akan merayakan Lebaran nanti. Saat pengantar berbuka, Ustadz Abu Imam Ghazali dalam tausiahnya menguraikan tentang pentingnya bulan suci Ramadan, apalagi memasuki fase terakhir. Dikatakan puasa adalah bulan di mana umat Islam dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena puasa di bulan suci Ramadan merupakan perbaikan iman dan perilaku seorang muslim. Oleh karena itu umat Islam di bulan suci Ramadan harus mengisinya dengan berbagai ibadah baik yang wajib maupun ibadah sunnah. Usai berbuka dilanjutkan dengan pemberian santunan berupa sembako kepada Yayasan Panti Asuhan Al-Ansor Air Besar. Pani Letait melaporkan.
Ibu-ibu Majelis Taklim Sekota Ambon yang dikoordinir oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT Maluku menggelar buka puasa bersama dengan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku. Buka puasa bersama tersebut dilaksanakan di kediaman Gubernur Mangga II sore kemarin. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku menggelar buka puasa bersama dengan ibu-ibu Majelis Taklim Sekota Ambon sore kemarin. Buka puasa bersama itu sekaligus sebagai sarana bersilaturahmi dan memperkokoh kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Nyonya Hajah Reti Asegaf mengatakan, puasa yang kini dijalani umat Islam bukan hanya berkaitan dengan menahan lapar dan dahaga, namun lebih dari itu puasa juga bertujuan membentuk pribadi yang mengutamakan kejujuran, sabar dan penuh kasih sayang. Puasa juga merupakan ibadah batin untuk mengolah rasa yang membuat mereka yang menjalani tidak mudah marah, emosi, menyebar fitnah dan membicarakan kejelekan orang lain. Melalui ibadah puasa ini juga Reti Asegaf mengatakan ibu-ibu majelis taklim untuk melindungi diri, keluarga dan masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan yang dapat merusak moral bangsa seperti narkoba, kekerasan seksual, sadisme dan radikalisme. Sementara itu saat menyampaikan hikmah Ramadan, Ustadz Bakri Azatri menguraikan tentang keutamaan ibadah dalam bulan suci Ramadan. Menurut Azatri, terkadang orang menganggap bahwa ibadah puasa hanya berkaitan dengan jasmani saja. Namun sesungguhnya ibadah puasa Ramadan erat kaitannya dengan hati. Contoh ibadah puasa berkaitan dengan hati adalah bila dihina, jangan dibalas dengan hinaan, namun tetap bersabar. Karena tidak ada kemuliaan tanpa kehinaan, begitupun tidak ada ketinggian tanpa kerendahan. Pada kesempatan ini, Asatri turut mengajak ibu-ibu majelis taklim untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Karena perbuatan-perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang dapat merusak batin. Buka puasa bersama Majelis Taklim Sekota Ambon dengan Ketua Tim Penggerak PKK Maluku ini diakhiri dengan sholat maghrib berjamaah yang dipimpin Imam Ustadz Bakri Azatri. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Momentum bulan suci Ramadan 1438 Hijriah dijadikan penguatan silaturahmi bagi 4 peradilan di Maluku. Peningkatan silaturahmi itu dengan menggelar buka puasa bersama berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jumat malam. 4 peradilan di Maluku bersatu dalam momentum buka puasa bersama berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Jumat malam. Buka puasa bersama itu melibatkan ketua pengadilan dan para hakim yang berlangsung dalam suasana kebersamaan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Labobar Alenci mengatakan momentum buka puasa bersama dapat meningkatkan silaturahmi sesama warga peradilan di Maluku. Alenci mengakui peningkatan silaturahmi bagi 4 lembaga peradilan di Maluku tetap terjalin. Olehnya itu melalui buka puasa bersama dapat tercipta suasana yang harmonis dalam menjalankan tugas penegakan hukum bagi pencari keadilan. Alenci berharap melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan komunikasi lintas peradilan di Maluku. Untuk mengadakan silaturahmi dengan 4 peradilan ini, karena kami 4 peradilan ini, khususnya kami para hakim, baik di pengadilan agama, pengadilan negeri, maupun militer dan tata usaha negara itu, kami para hakim lain tidak mengenal lain. Oleh karena itu dengan adanya mengadakan batal bersama dalam mengadakan bulan suci Ramadan ini, kita bisa meningkatkan hubungan erat yang baik di antara 4 peradilan ini. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Indrayadi berharap kebersamaan dan saling peduli antar sesama warga peradilan di Maluku tetap terjaga. Silaturahmi dan komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjaga netralitas dalam menjalankan tugas penegakan hukum di Maluku. Indrayadi mengajak seluruh jajaran peradilan di Maluku dapat menjalin kebersamaan dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di maksud dan tujuan kami mengadakan ini pertama sekali adalah agar kita sesama warga peradilan bersilaturahmi.
Dan tidak kalah pentingnya juga, sesungguhnya kita bisa berkomunikasi. Komunikasi itu sangat penting karena apa? Di peradilan Indonesia ini sekarang ada SP. Kemungkinan di antara peradilan yang satu dengan yang lainnya itu ada kekurangan, sehingga dengan silaturahmi buka puasa bersama ini kita saling berkomunikasi. Ustadz Haji Hussein Sahiri dalam tausiahnya mengurai makna dan faedah puasa di bulan suci Ramadan. Puasa adalah melatih dan mendidik manusia dari hawa nafsu. Sahiri menyebutkan bulan Ramadan merupakan bulan ampunan. Karenanya keluarga besar lembaga peradilan di Maluku dapat meminta ampunan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu di bulan Ramadan. Sahiri mengajak keluarga besar Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk dapat memaknai bulan Ramadan sebagai peningkatan kualitas keimanan menuju kemenangan takwa yang diridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa mengajarkan untuk saling peduli, melalui kepedulian mampu membangun kebersamaan menuju peningkatan kualitas Pengadilan Tata Usaha Negara yang agung di Maluku. Usai berbuka puasa dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada pegawai honorer Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Panili Tait melaporkan. Politik tanpa mahar yang diterapkan Partai Nasdem dan peningkatan peran kader perempuan menjadi daya tarik para kandidat gubernur dan wakil gubernur Maluku. Setidaknya hal itu diungkapkan 2 kandidat gubernur, wakil gubernur yang mendaftarkan diri di Sekretariat DPW Partai Nasdem Maluku. Kandidat Wakil Gubernur Rudi Timisela mengaku salut dengan Partai Nasdem Maluku karena menerapkan politik tanpa mahar dalam perhelatan pilkada dan mampu memberi ruang kepada perempuan untuk mengeksplor kemampuan di bidang politik. Pernyataan Rudi Timisela itu diungkapkan seusai mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur di Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Maluku. Nasdem telah membuat langkah fundamental dengan memberikan ruang kepada perempuan terberdaya, perempuan yang nantinya menyiapkan generasi emas bangsa untuk Maluku yang lebih baik ke depan. Dirinya juga tertarik dengan partai politik ini karena Nasdem merupakan satu-satunya partai politik yang menerapkan politik tanpa mahar. Hari ini Nasdem membuat langkah fundamental. Menurut saya ini langkah yang fundamental dengan kemudian memberi ruang kepada perempuan. Terberdayanya perempuan Maluku itu akan sangat membuat gerakan menyiapkan generasi emas untuk membangun Maluku ke depan jauh lebih baik. Karenanya saya memberi apresiasi kepada Partai Nasdem dan saya juga kembali mengajak semua putra-putra Maluku terbaik untuk mari waktu yang ada ini kita manfaatkan. Kalau memang saudara-saudara ingin tampil untuk dalam konstelasi politik ke depan, untuk mari datang mendaftar di Nasdem, karena hari ini saya juga baru lihat dalam pendaftarannya baru 3 orang. Saya menjadi bakal calon wakil gubernur yang pertama. Jadi mari saudara-saudara yang sudah mendaftar di partai-partai lain, Nasdem ini membuka ruang yang sangat luar biasa. Ini yang kami tunggu, salah satunya juga politik tanpa mahar yang tadi disampaikan. Figur lainnya yang memuji Partai Nasdem adalah Yehosua Markus Yoltu yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur. Pujian Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Yehosua Markus Yoltu lantaran Partai Nasdem Maluku mampu menempatkan porsi kader perempuan pada tempatnya dan membawa pesan restorasi hingga ke pelosok daerah. Yehosua Markus Yoltu mendatangi Sekretariat Partai Nasdem Maluku mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur. Dirinya mengatakan Partai Nasdem merupakan salah satu partai politik yang membawa inspirasi dan aspirasi bagi masyarakat untuk terjun dalam kancah perpolitikan. Nasdem adalah partai politik yang unggul dalam dunia perpolitikan sehingga membuat dirinya tertarik untuk mendaftar sebagai salah satu bakal calon gubernur Maluku. Saya melihat Nasdem
menjadi salah satu partai yang sangat unggul dan menjadi partai yang sangat inspiratif dan aspiratif bagi masyarakat pedesaan. Saya punya ikon adalah membangun dari desa untuk kejayaan negeri. Ini artinya bahwa kita mencermati secara dalam kondisi aktual di level masyarakat, di grassroots, untuk melihat apa yang menjadi pergumulan utama yang dapat diangkat ke dalam sebuah rencana aksi yang memungkinkan masyarakat-masyarakat kita di berbagai daerah dan desa diberdayakan. Dan dalam konteks Maluku sebagai negeri kepulauan dengan konsep gugus pulau dengan beberapa pendekatan potensi wilayah di bidang berbagai bidang sumber daya alam, pariwisata, lingkungan hidup, dan juga sentra-sentra produksi yang memungkinkan Maluku bisa maju, maka saya kira awal yang baik sudah bisa ditaruh di salah satu pundak partai politik yang sangat peduli terhadap keterbukaan, pertanggungjawaban dan pengelolaan kebersamaan dan kejujuran keadilan membangun community. Sejauh ini menurut Ketua Tim Penyaringan dan Penjaringan Aziz Latar, telah 4 figur yang mendaftar di Partai Nasdem Maluku. 1 diantaranya sebagai bakal calon wakil gubernur dan 3 lainnya akan maju selaku bakal calon gubernur. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Konstruksi dermaga Tawiri mulai dibangun Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Wilayah Maluku, Maluku Utara dengan PT Berantas Abipraya selaku pelaksana pembangunan. Proyek senilai 110,14 miliar rupiah ini dibangun sebagai pengganti dermaga TNI Angkatan Laut yang lama pasca pembangunan Jembatan Merah Putih yang melintasi Teluk Ambon. Dermaga Tawiri yang kini mulai dibangun merupakan pengganti dermaga TNI Angkatan Laut yang lama pasca pembangunan Jembatan Merah Putih yang melintasi Teluk Ambon sehingga tidak bisa dilewati kapal latih TNI Angkatan Laut bertonase besar seperti kapal Dewa Ruci. PPK Pembangunan Dermaga Tawiri Yudit Watimuri menyatakan pembangunan yang sementara berjalan selain dermaga di dalamnya juga meliputi sarana dan prasarana sebagai tempat bekal ulang baik bahan bakar, air tawar, bahan makanan, obat-obatan maupun amunisi. Yudit Watimuri menjelaskan sarana dan prasarana tersebut juga mencakup perawatan kesehatan bagi ABK KRI yang sakit, perbaikan dan perawatan kapal bila terjadi kerusakan peralatan, dan refreshing bagi ABK seperti olahraga, pesiar agar siap berlayar. Dalam pembangunan dermaga Tawiri serta sarana dan prasarana yang diestimasikan rampung akhir tahun 2017 juga memperhatikan berbagai aspek termasuk arus air laut. Hal ini karena pelabuhan yang lama lokasinya agak masuk ke teluk, sementara yang baru agak keluar, sehingga dalam pelaksanaan pembangunannya harus senantiasa berkoordinasi dengan pihak TNI Angkatan Laut. Seperti yang Bapak lihat, proses pembangunan untuk beberapa gedung sudah berjalan. Untuk dermaga ini kami kebanyakan memakai barang jadi, pabrikasi ya, seperti mulai dari tiang panjang spoon pile, kemudian balok, semuanya itu plat, semua pile capnya itu precast, jadi dipesan dari Jakarta. Untuk spoon pile-nya sendiri sudah ada yang menuju ke Ambon, mungkin minggu depan diperkirakan sudah tiba. Dermaga Tawiri dibangun di atas lahan seluas 11,2 hektar dan pembebasannya telah rampung dengan alokasi anggaran dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 16 Maluku Utara. Sementara PT Berantas Abipraya sebagai pelaksana pembangunan melalui Hayin Fahmi selaku site manager menjelaskan pihaknya sejak awal pelaksanaan pekerjaan hingga kini minggu ke-13 sesuai rencana yaitu 15,3100%. Kini realisasi pekerjaan di lapangan mencapai 19,2319% yang berarti terdapat deviasi plus 3,9219%.
Kalau untuk material, Bapak bisa lihat sendiri bahwa material banyak yang sudah masuk di lapangan. Begitu juga dengan alat, Bapak bisa lihat alat panjang sudah merapat ke lokasi kita untuk pekerjaan pengadaan precast itu minggu depan, awal minggu depan sudah bisa dipastikan itu bisa masuk ke lokasi. Kami juga untuk percepatan progres bahwa alat kita akan menggunakan dua unit ya, 2 unit ponton panjang. Hain Fahmi menyatakan, kendati di lokasi pembangunan cuaca tidak bersahabat, namun pihaknya tetap melakukan pekerjaan agar target waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian dapat direalisasikan. Boy Nahrum, Edmond Tupan melaporkan. Ketua Yayasan Manggurebe Maju Nyonya Sofi Ralahalu Sabtu pagi mewisudakan 22 siswa PAUD Eden Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. 22 wisudawan dan wisudawati PAUD Eden merupakan angkatan pertama tahun ajaran 2016-2017. PAUD Eden yang terletak di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Sabtu pagi mewisuda 22 siswa. 22 siswa PAUD Eden yang diwisudakan merupakan angkatan pertama sejak PAUD tersebut berdiri pada tahun 2016 lalu. PAUD Eden berada di bawah naungan Yayasan Manggurebe Maju pimpinan Nyonya Sofi Ralahalu. Dalam sambutannya saat mewisuda 22 siswa PAUD Eden Sabtu pagi, Nyonya Sofi Ralahalu mengungkapkan PAUD Eden berdiri atas dasar kepedulian dirinya terhadap dunia pendidikan di Maluku yang dinilai masih tertinggal jauh dengan daerah lain di Indonesia. Atas dasar kepedulian tersebut, bersama suaminya yang juga mantan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, lalu membentuk sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Manggurebe Maju. Hal positif yang dilihat Ralahalu di Maluku saat ini adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin meningkat. Hal ini dikarenakan pendidikan dibutuhkan untuk mencapai cita-cita dan untuk menghadapi persaingan hidup di masa depan. Kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak sejak usia dini mendorong orang tua untuk mengikut sertakan anaknya yang masih balita dalam kelas anak usia dini atau PAUD. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk orang tua memfasilitasi anak dalam mendapatkan lingkungan sosial yang sesuai untuknya. Di PAUD, anak dapat berinteraksi dengan teman sebaya sehingga meningkatkan keterampilan sosial dan emosional. Interaksi dengan teman akan mendorong anak untuk belajar berkomunikasi dan mengungkapkan perasaan. Selain itu, PAUD mengajarkan cara berbicara yang baik dan sopan. Selain itu, beberapa aktivitas seperti bermain dan bernyanyi juga bermanfaat menambah kosakata anak. Di PAUD, anak didorong untuk meningkatkan kreativitas melalui berbagai kegiatan yang menyenangkan. Aktivitas tersebut dapat meningkatkan keterampilan motorik halus anak melalui kegiatan yang mengandalkan gerakan seperti menulis dan mewarnai tanda Ralahalu. Yayasan Manggurebe Maju sampai saat ini telah membina anak PAUD terpadu Eden, diantaranya playgroup dengan jumlah anak sebanyak 24 anak dan akan pindah ke jenjang Taman Kanak-kanak A sebanyak 19 anak dan ke jenjang TKB sebanyak 19 anak. Sementara untuk tingkat Taman Kanak-kanak untuk angkatan pertama tahun ajaran 2016-2017 dengan usia 4-5 tahun berjumlah 19 anak. Sementara TKB dengan usia 5-6 tahun yang akan pindah ke sekolah dasar berjumlah 25 anak. Selain itu, PAUD Eden juga memiliki kelas English program dengan jumlah siswa sebanyak 43 anak. Sementara tenaga pendidik berjumlah 4 orang dan untuk English program tenaga pendidiknya berjumlah 2 orang. Kurikulum yang dipakai adalah kurikulum tahun 2013. Ongen Limba, Edmond Tupan melaporkan.
Yayasan Manggurebe Maju yang dipimpin Nyonya Sofi Ralahalu sangat peduli akan dunia pendidikan di Maluku. Yayasan tersebut berdiri atas rasa keprihatinan akan dunia pendidikan di Maluku yang dinilai cukup jauh tertinggal dengan daerah lain di Indonesia. Pendidikan menjadi kunci utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendidikan menjadi salah satu solusi dari sekian banyak masalah dan persoalan yang melanda bangsa Indonesia. Jika pendidikan mampu menghasilkan kualitas manusia yang semakin baik, niscaya bangsa ini akan mampu bangkit menuju sebuah peradaban yang lebih baik. Hal itu dikemukakan Sofi Ralahalu sebagai Ketua Yayasan Manggurebe Maju saat mewisuda 22 siswa PAUD Eden Sabtu pagi di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Menurutnya, bicara tentang kualitas pendidikan bukan hanya bicara soal sekolah, guru, dan para murid, namun tentang sebuah kualitas pendidikan yang lebih baik menjadi tanggung jawab semua orang. Yayasan Manggurebe Maju yang didirikan tahun 2015 silam merupakan wujud kepedulian dirinya akan dunia pendidikan di Maluku, terkhusus Kota Ambon. Yayasan ini ada karena 10 tahun berjalan dengan Bapak sebagai gubernur 10 tahun yang lalu, dan ternyata kami melihat di daerah-daerah itu sampai ke tempat daerah-daerah terpencil bahwa pendidikan itu memang masih khususnya pendidikan dasar itu masih sangat minim. Oleh sebab itu kami punya cita-cita, punya harapan bahwa selesai Bapak jadi gubernur kita akan membuat sebuah sekolah dasar yang ini akan menjadi contoh teladan menginspirasikan para orang tua dan pendidik-pendidik ini untuk bagaimana meletakkan dasar yang kokoh, kuat, berkualitas untuk anak-anak kita ke depan. Ralahalu menambahkan kebuntuan solusi dari berbagai masalah pendidikan di Maluku merupakan akumulasi dari sikap tidak peduli, acuh tak acuh, dan masa bodoh dari berbagai lapisan masyarakat di daerah ini. Persoalan pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun lebih dari itu peran serta semua lapisan masyarakat sudah sepatutnya makna dan tindakan nyata dalam mengawal dan ikut serta membantu jalannya pemerintahan, tandas Ralahalu. Ongen Limba, Edmond Tupan melaporkan. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yosua Max Yoltuwu menyatakan kampus harus menjadi bagian dari membangun citra sosial dan kesejahteraan di level desa. Oleh karena itu, peran mahasiswa dan alumni penting dalam mencermati agenda-agenda pembangunan pedesaan. Di hadapan ratusan mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Yosua Max Yoltuwu mengatakan, program Nawacita Kementerian PDT adalah membangun dari desa. Program tersebut menurut Yoltuwu sesuai dengan konteks Kepulauan Maluku sebagai negeri kepulauan. Karenanya, kampus sebagai tempat pendidikan harus menjadi bagian dari membangun citra sosial dan kesejahteraan di level desa. Berinteraksi dengan mahasiswa sekaligus untuk mentransformasikan sejumlah program-program yang terkait dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam kerangka pembangunan pedesaan. Saya sebut sebagai membangun dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan kepulauan sehubungan dengan konteks kontur Kepulauan Maluku sebagai negeri kepulauan dengan karakteristik budaya, ciri khas, dan kondisi sosial ekonomi wilayah yang perlu mendapat perhatian sehubungan dengan program-program pemerintah, bantuan pemerintah yang sudah masuk pada upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di bidang pembangunan masyarakat, sehingga harapan kami kampus menjadi bagian dari membangun citra sosial dan kesejahteraan di level desa, dan kampus para mahasiswa maupun alumni bisa juga berkontribusi dalam mencermati
agenda-agenda pembangunan pedesaan, terutama melalui penyaluran dana desa, ADD, kemudian komitmen dari pemerintah provinsi dan kabupaten yang juga berkontribusi terhadap pembangunan pedesaan. Dirjen Pembangunan Daerah Tertentu Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Yosua Max Yoltu, dalam kuliah umum bagi mahasiswa UKIM Ambon mengatakan, membangun dari desa demi kesejahteraan masyarakat di negeri kepulauan. Oleh karena itu, diharapkan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten bagi pembangunan pedesaan yang dapat dikembangkan dalam Grand Design Pengembangan Desa. Dengannya produk-produk lokal yang tersedia dan lahir dari kondisi yang konvensional menjadi lebih maju. Rektor UKIM Ambon Cornelis Aliona mengatakan, program Kementerian PDT membangun dari desa penting bagi mahasiswa UKIM Ambon. Diharapkan para mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam mencermati berbagai agenda pembangunan, salah satunya penyaluran dana desa. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk tahun 2014-2019 memiliki diantaranya program pengembangan produk unggulan desa, produk unggulan kawasan perdesaan. Pengembangan produk-produk tersebut dikembangkan dengan berbasis teknologi dan inovasi. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Mengakhiri tahun ajaran 2016-2017, Sekolah Dasar Xavierus C. Ambon membagikan laporan akhir pendidikan. Pembagian laporan akhir pendidikan itu dimeriahkan dengan pementasan alat musik oleh siswa-siswi. Sudah menjadi kebiasaan bagi Sekolah Dasar Xavierus Ambon menggelar pementasan alat musik setiap pembagian laporan akhir pendidikan. Pementasan alat musik tradisional memeriahkan pembagian laporan pendidikan tahun ajaran 2016-2017 di sekolah itu. Penampilan alat musik begitu memukau di hadapan orang tua dan para guru. Bagi SD Xavierus, memainkan alat musik bukan bagian dari penilaian di sekolah itu. Musik bagi siswa-siswi SD Xavierus merupakan media mengekspresikan minat dan bakat dalam bidang kesenian. Kepala Sekolah Dasar Xavierus C, Pastor Immanuel Nurbertus mengatakan, pentingnya ruang bagi anak didik menyalurkan minat dan bakat. Karenanya setiap penerimaan laporan pendidikan dipentaskan permainan musik oleh anak didik. Kita sepanjang tahun ajaran itu selain yang dipelajari dari mata pelajaran yang umum yang sudah dijadwalkan, yang masuk dalam bagian dari kurikulum nasional, tapi kita juga ada pembelajaran lain untuk mengasah keterampilan dari anak-anak kita yang mereka pelajari juga secara terstruktur di sekolah. Misalnya musik, seperti yang tadi sudah ditampilkan, itu kan tidak diberi nilai dalam arti tidak tertulis di rapor dan sebagainya, tapi mereka juga harus mengekspresikannya di dalam kehidupan. Nah, untuk itu mereka perlu ruang untuk bisa tampil apa yang mereka sudah pelajari. Karena itu kita menggagas setiap kali penerimaan laporan pendidikan di akhir tahun ajaran disertai dengan pentas seni. Kepala SD Xavierus C, Pastor Immanuel Nurbertus mengakui saat ini SD Xavierus kekurangan 3 guru mata pelajaran, yakni guru bahasa Inggris, IT, dan keterampilan. Hal ini mengingat beberapa tenaga pengajar akan memasuki masa pensiun. Karena itu, penambahan tenaga pengajar penting bagi peningkatan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Menurut Nurbertus, prestasi anak didik di SD Xavierus Ambon dari tahun ke tahun meningkat dalam berbagai kegiatan lomba, baik di tingkat daerah maupun nasional. Karenanya di tahun ajaran baru nanti, mutu dan kualitas anak didik serta tenaga pengajar akan ditingkatkan. SD Xavierus selama ini menerapkan kebijakan 8 jam belajar dengan 5 hari sekolah. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.